Foto sisi kanan. Taruh bentar dulu nyangkut lagi nih. Munduran dikit apa gimana? Udah ya, ke tengah, sisi tengah. Trek, 1, 2, oke, sisi kiri. Sebelah sini dong. Ya, makasih. Mas Adi telepon atas boleh? Boleh. Oke, kita ready stop dari Kanan tadi belum kayaknya. Tadi gimana? belum Oke, siap. sisi kanan lagi. 1, 2, cekrek, 1, 2, cekrek. Gua nggak muat lagi, cekrek. Iya, gue juga. Oke, kita mulai 8 menit dari sekarang. Yuk, Pak. Oke. Mungkin dari saudara dulu, kenapa sih mau mengcasting Hemis gitu, yang kenapa akhirnya dipilih tuh teman-teman semua gitu? Jadi sebenarnya emang berangkatnya sendiri itu waktu lagi nulis cerita kepikiran mereka bertiga nih, terutama nih pertamanya adalah Kamanda, Yana, Wulan. Pas nulis gitu aku sama Mas Helmi pas nulis kayak buat cerita tapi yang main mereka gitu loh, kira-kira yang cocok gimana. Jadi pas sambil nulis udah keluar aja karakternya langsung nyambungnya ke mereka, dan mereka bertiga emang bisa main gitu loh. Jadi makanya karena itu jadi sambil develop cerita sambil kepikiran mereka, makanya karena itu jadi cocok banget gitu karakternya. Nah terus kalau misalnya untuk pemain lainnya, along the way kan kita harus nyari kayak yang jadi Sena, yang jadi Baskara segala macam. Nah kalau Hemis waktu itu pas ketemu dia lagi makan bareng, terus pas lagi makan bareng, wah ini sih udah sih cocok banget, ini jadi sih peran Baskara, dan dia juga pas denger ceritanya langsung excited banget. Kenapa? Dia kan sebenarnya sebelumnya belum pernah main horor, tapi karakter di sini adalah seorang polisi yang kuat, strong, tapi dia pingin jaga anaknya, dan dia tuh berada di lingkungan keluarga yang toksik. Jadi itu kan sebenarnya menarik banget gitu ya untuk si karakter Baskara itu sendiri. Dan untuk Farhan juga kita casting. Saat di casting ya emang dia si karakter yang paling cocok jadi Sena gitu. Karena kan Farhan ini maksudnya kalau dibandingin, kalau kita lihat di jajaran cast yang lain tuh gimana ya, dari bentuknya Farhan itu Farhan tuh agak lebih ringkih gitu ya. Fragile nggak, maksudnya dia pasti dalamnya strong atau apa, tapi dia tuh kelihatan kayak ada manisnya, ada sedihnya, ada apa. Jadi dia cocok di keluarga yang keras. Dia tuh anak yang selalu happy go lucky, tapi ada sedihnya juga. Jadi karena itu menarik Farhan. Hemis gimana main di peran horor? Gimana main horor Mas Hamis? Ini untuk Pertama kalinya kan? Seru, itu castnya kru semua itu kayak apa namanya? Aku rasa film ini kasih kebebasan ya untuk ekspresif dan untuk kayak explore lah dengan emosi-emosi yang mungkin dengan film sebelumnya nggak bisa se-freedom seperti ini. Ini sedih, harus lebih intens, lebih takut, lebih banyak yang perasaan yang saya belum pernah bawa ke kamera. Jadi kayak it was fun, dan aku senang banget kerja sama Yani sama tim, karena yang tadi saya bilang kayak dikasih kebebasan. Kayak banyak scene yang kita emang benar taruh script dan kita pakai perasaan aja. Dan aku juga appreciate bagian kreativitas itu, karena mungkin sebelumnya ada beberapa project yang harus ikut script banget gitu loh. Dan jadi film ini aku ngerasa banyak improv, banyak ya tadi saya bilang kayak kita capek bersama sampai pagi bersama, karena kan kalau syuting horor memang jam-jamnya juga jam-jam horor. Mulainya tuh di malam sampai ke pagi, jadi mulainya baru malam. Dan penting banget dapat chemistry, karena untuk sampai subuh dengan orang yang kita sebel kan juga gak enak. Makanya kita harus berbagi dengan teman-teman dekat, dan chemistry-nya enak, dan kayaknya bakal kelihatan di gambar. Itu pertama kali mungkin berperan di film horor sendiri, Mas Hamis? Iya, ini pertama kali. Dan aku senang banget kayak dikasih tantangan. Sebenarnya aku ditantang, spontaneous casting tapi ditantang juga, dan aku senang dengan itu. Kan kamu jadi peran polisi, secara persiapan fisik gitu, apakah ada juga titipan dari sana, apakah harus jadi seperti polisi seperti apa, atau lebih pelajarin
mayoritas polisi tahun 80-an sih, gaya gesturnya dan tapi sebenarnya kalau secara fisik justru dia terpilih secara fisik ya. dikasih Karena sama kalau ada ngejim gitu kan kalau nggak salah. waktu itu sempat potong rambut, rambut. Tapi ya it was fun, tapi ya prosesnya juga bukan PR ya, jadi it was fun karena kita semua juga sama-sama gitu, capeknya sama-sama, serunya sama-sama, so it was fun. Justru yang agak di develop banget adalah pokoknya nanti ada satu scene yang dia harus meledak gitu loh untuk amarahnya gitu ya. Nah itu yang berat tapi Hamish akhirnya bisa delivery keren banget di scene itu. Ya itu paling tantangan terberat dia adalah untuk di scene itu ya. Semua sih keren banget. Ya, itu bagus banget. Itu berapa kali take untuk tantangan mengeluarkan? Oh ya gitu ya. Yang itu berapa take yang scene yang susah satu take? Kami yang Sebenarnya nggak banyak ya, itu karena kita udah Udah pagi banget. udah pagi banget, kita pengen tidur. Ya, cuma selesai. jadi mungkin meledak karena dia enggak, tapi sebenarnya mungkin take-nya nggak banyak, tapi persiapan dia untuk scene itu benar-benar intens banget. Build up ke scene itu ini kayak beneran gitu loh. Jadi kita benar-benar rasain the build up ke scene itu. Jadi nggak ada kaku. Ada ya kita take 1-2 kali, tapi itu benar-benar kita udah rasain sama-sama build upnya. Dan Jadi langsung di scene itu tuh semua tuh bener-bener bermain banget gitu ya. Di sini tuh Lily nggak ada ya, tapi ada Lana sama ada Sena. Di situ bagus semua kayak jadi di saat itu dia meledak-meledak, bisa marah, dia nangis, dia juga nangis. Jadi semua orang bener-bener ngeluarin emosi bareng-bareng di satu scene itu gitu. Jadi kayak Nggak dipotong di sini ya? kayak Sena sendiri gitu ya kan, dia emang sering lah main di sinetron dan film lain, tapi kebanyakan tuh romance gitu. Tapi di film ini juga kamu merupakan tantangan banget karena di sini bener-bener dia harus meranin orang yang kadang-kadang tertekan, sedih banget, stres, tapi dia awalnya ceria tapi akhirnya jadi seseorang yang sangat tertekan dan murung. Kan gak gampang memainkan karakter seperti itu. Kamis kapok atau senang atau Nagih kalian lagi. main? sorry nggak kedengeran pakai Kapok masker. atau senang atau lagi gitu ya. Iya tadi saya bilang itu kita capeknya sama-sama, kita sampai pagi setiap hari dan itu nggak ada yang ngerasa kayak PR. It was fun. Dan aku rasa juga kalau perfilman juga ini kan seni ya. Jadi kreativitasnya dikasih dan energinya enak lah pokoknya di sana. Jadi pengen lagi dong. Lumayan ketagihan sih. Kalau sama mereka anytime. Oke, mungkin terakhir nih, optimis apa buat kalian? Nanti kan akan tayang di awal tahun ya film kalian. Optimis apa kalian untuk film ini? Sangat optimis. Sangat optimis. Dengan dukungan teman-teman wartawan juga dan ya kita melihat itu sih penonton Indonesia terakhir di film-film Indonesia yang baru aja tayang kan sangat positif kan, jadi kita berharap memang animonya lagi besar juga ke bioskop untuk menonton film Indonesia. Iya, banyak orang suka horor ya sih. Cuman di sini ada banyak bagian-bagian yang lain bikin horor ini sedikit beda. Iya. Nah ini aku tahu Bukan sih, horor biasa. orang emang sering ngomong ya, maksudnya ini horor yang berbeda gitu. Tapi aku yakin emang ini adalah horor yang berbeda untuk di Indonesia. Lagi tahan spoiler. Jadi bukan hanya jump scare kayak tadi udah diceritain, jadi banyak dramanya juga dan ada message yang bisa dibawa dan menghibur sih sebenarnya intinya, menghibur dan plot twist. Jadi kenapa dari tadi semuanya kayak takut-takut karena sebenarnya harus ditonton baru bisa di-reveal di akhir ceritanya. Kalau diceritain takutnya jadi spoiler. Spoiler. Oke, shout out. Terakhir. Cukup. Teman-teman shout out dulu untuk filmnya. Jangan lupa nonton Malam 3 Yasinan. Biar kompak, jangan lupa nonton film 3 Yasinan. Atau ya ada yang ngomong terus kita 8 Januari 2020. Action. Jangan lupa nonton Malam 3 Yasinan. 8 Januari 2026.